Shalom semua, kembali lagi di channel ini untuk mendengar kembali firman Tuhan. Yang pastinya sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih untuk kalian semua yang terus mensupport channel ini. Saya doakan, kita selalu dalam keadaan yang baik, karena Tuhan menyertai kita semua. Video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah topik, yang sampai saat ini masih menjadi kebingungan bagi banyak orang di dunia ini. Topik ini adalah, setelah manusia mati atau meninggal, kemanakah dia? Atau, apakah mereka bersama-sama dengan tubuhnya di kuburan? Atau, apakah orang mati itu, rohnya tidak terpisah tetapi dia langsung ke surga atau ke neraka? Atau, apakah roh orang mati itu berkeliaran di bumi? Mari tetap fokus mendengarkan pelajaran ini, jangan di-skip, agar kita tidak salah mengerti pembahasan kita saat ini. Setiap orang pasti memiliki pandangan tersendiri tentang roh orang mati. Mau itu secara individu, maupun kepercayaan secara agama masing-masing. Bahkan, ada juga sebagian orang yang masih percaya adanya roh orang mati. Ada beberapa suku, yang budayanya atau tradisinya masih kuat mempercaya roh orang mati. Selain itu, ada juga sebagian orang Kristen, yang masih mempercayai adanya roh orang mati yang berkeliaran. Keyakinan-keyakinan akan adanya roh orang mati, merupakan sesuatu yang sangat luas, karena setiap daerah atau setiap orang memiliki pandangan dan keyakinan tersendiri, mengenai roh orang yang sudah mati atau meninggal. Maka dengan itu, jika keyakinan ini sesuatu yang sangat luas, sebagai manusia, perlunya kita kembali kepada Alkitab yaitu firman Tuhan, untuk mencari kebenaran Tuhan. Jika kita jadikan Alkitab sebagai standar kita mencari kebenaran, maka ketahuilah Roh Kudus akan menuntun kita memahaminya. Karena Roh Kudus menuntun kita mempelajari Alkitab, bukan menjauhi Alkitab. Pertanyaan yang mendasarkan adalah, setelah orang mati, rohnya kemana? Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Perhatikan, kalau dalam bahasa Ibrani, the Spirit adalah ruah, yang artinya adalah bereat, nafas. Wind yaitu angin atau roh. Jadi ruah diterjemahkan sebagai nafas tubuh sebanyak 33 kali seperti dalam Alkitab. Yehezkiel 37 ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Seperti angin bertiup 117 kali dalam Alkitab. Kejadian 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak, yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Dan roh sebanyak 76 kali, dalam arti vitalitas atau dalam arti kemampuan, atau gaya perilaku seseorang. Untuk menguatkan pemahaman ini, ruah juga digunakan untuk menggambarkan prinsip hidup pada manusia dan hewan. Itu terdapat sebanyak 25 kali seperti ditulis dalam Alkitab. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Setiap manusia memiliki roh. Roh kita berbeda dari roh atau kehidupan hewan. Allah menciptakan manusia berbeda dari binatang, karena dia menciptakan kita menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oleh karena itu, manusia bisa berpikir, merasakan, mengasihi, merancang, menciptakan, dan menikmati musik dan seni. Semua ini ada, karena roh manusia yang kita miliki, mempunyai kehendak bebas, yang tidak dimiliki makhluk lain di bumi. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa, tidak ada satupun contoh dalam perjanjian lama, yang menunjukkan adanya keberadaan berakal, yang mampu hidup jika terpisah dari tubuh fisik. Meskipun tak terlihat, roh manusia mengendalikan kondisi mental dan emosional. Menurut kitab suci, saat seseorang meninggal, roh atau nafas kembali kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, yang kembali kepada Tuhan hanyalah prinsip hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia dan binatang, di mana ruah diterjemahkan sebagai nafas. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, sekali lagi pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada saat kematian? Dan kemana roh manusia pergi?
Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya, apa yang terjadi saat kematian adalah kebalikan dari penciptaan, yaitu tubuh kembali ke debu, dan roh atau nafas kembali kepada Allah yang memberikannya. Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh, engkau akan mencari makanan, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Mazmur 104 ayat 29-30, ketika engkau mengambil roh mereka, mereka mati dan kembali menjadi debu. Ketika engkau mengirim roh MU, mereka tercipta. Jadi, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa, nafas itu kembali kepada pemberi nafas. Itulah nafas kehidupan, yang Tuhan tiupkan kepada manusia saat menciptakan Adam. Ayub 34 ayat 14-15, jikalau ia menarik kembali rohnya, dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, jadi, kemana orang pergi saat mereka mati? Mari kita kembali ke Alkitab sebagai acuan kita. Ayub 7 ayat 21, dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Pengkhotbah 3 ayat 19-20, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ini memberi kita pemahaman, bahwa tubuh manusia membusuk dan kembali ke elemen asalnya, yaitu debu. Dalam kematian, manusia dikatakan tidur dalam debu. Yohanes 11 ayat 13-14, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. 14 Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi semua orang yang telah meninggal dunia, roh mereka kembali kepada Sang Pemberi nafas, dan fisik membusuk, lalu kembali ke elemen asalnya, yaitu debu. Mereka dikatakan tidur dalam debu, dan tidak tahu apa-apa. Orang mati tidak bisa berpikir. Tetapi ketika Yesus datang kedua kali, jika orang itu mati dalam kebenaran, mereka akan dibangkitkan, dan yang tidak benar akan tetap tidur sampai masa 1000 tahun berakhir. Yohanes 5 ayat 28-9, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 1 Korintus 15 ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah.